Jagat Risang Channel dengan bangga mempersembahkan Sempalan Api di Bukit Menoreh, serial Jalan Darah dengan judul Belenggu Masa Lalu. Waskita muda berusaha mengeraskan hati untuk berangkat menuju lereng Gunung Galunggung, sementara guru dan kakak seperguruannya justru sedang terkulai tanpa daya. Keadaan guru begitu mengenaskan, sementara Kakang Sasongko masih harus berjuang untuk tetap hidup. Akankah aku bisa kembali menyelesaikan tugasku, ataukah aku pun harus tewas di tangan orang yang mengubrak-abrik perguruan pesantren ini? Suara hati Waskita menjerit penuh kegundahan. Maklumlah, saat itu Waskita baru memasuki usia 20-an tahun, dan selama ini secara jiwani ia tergolong pemuda yang manja. Akan tetapi, dituntut oleh keadaan yang tidak menentu, Waskita mulai berusaha berpikir mandiri. Perjalanan ke lereng Gunung Galunggung terhitung sangat jauh, dan karena itu ia memutuskan untuk membeli seekor kuda. Dengan berkuda, ia memperkirakan 3 atau 4 hari baru akan sampai di lereng gunung itu. Waskita berhitung bahwa kepergian Galuh yang membopong ayahnya berselisih hampir 2 hari dengan keberangkatannya saat ini. Apakah Galuh akan langsung pulang menuju tempat kediamannya itu? Sebuah pikiran melintas di benak Waskita. Bukankah Ki Bayu Gumelar itu terluka oleh ajian pamungkas guru, dan juga Ki Haluang bahkan sempat terjungkal oleh pukulan Kakang Sasongko? Mungkinkah mereka mampir ke tempat lain untuk beristirahat dan mengobati luka-lukanya terlebih dahulu? Waskita muda mulai dibayangi dengan keraguan atas bayang-bayang peristiwa yang akan ia hadapi. Sejak hari itu, dimulailah hari-hari yang penuh petualangan oleh Waskita muda. Ia memacu kudanya tidak terlalu kencang, melainkan selalu singgah di kedai ataupun tempat-tempat khusus untuk mencari keterangan tentang keberadaan Galuh dan ayahnya. Akan tetapi, jejak Galuh dan ayahnya Ki Bayu Gumelar maupun Raden Haluang seperti hilang telan bumi. Tidak ada seorang pun yang mendengar, melihat atau mengetahui seseorang dengan ciri yang digambarkan Waskita. 3 hari kemudian Waskita muda sudah tiba di lereng Gunung Galunggung. Ia sengaja mengubah penampilannya layaknya seorang pengembara, sehingga gambaran tentang Waskita yang dikenal Galuh sudah sama sekali berbeda. Dengan menyamar, Waskita berharap bisa datang dan mencari tanpa diketahui oleh Galuh maupun ayahnya. Akan tetapi, betapa kecewanya Waskita muda manakala mendapat keterangan dari tetangga rumah Ki Bayu Gumelar bahwa ayah Galuh itu sudah lebih dari 1 purnama bepergian dan belum juga pulang. Mungkin menengok anak gadisnya yang bahkan sudah lebih dari 2 tahun meninggalkan desa di lereng gunung ini. Perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan itu terasa sia-sia bagi Waskita. Dengan perasaan kecewa, Waskita mengarahkan kudanya menuruni lereng gunung itu sambil berpikir tujuan selanjutnya. Ia merasa terbebani, sehingga kegelisahan semakin mendera hati dan pikirannya. Saat itulah tiba-tiba matanya menangkap 5 sosok tubuh yang berpakaian coklat muda dengan motif lurik bergerak cepat menaiki lereng gunung dari sisi sebelah kiri. Mereka begitu tergesa-gesa sehingga tidak menyadari kehadirannya. Orang-orang itu nampak mencurigakan, berkata Waskita dalam hati. Di lereng gunung ini hanya ada 1 nama yang berpengaruh, yaitu Ki Bayu Gumelar. Pastilah mereka ada hubungannya dengan ayahnya Galuh itu. Mendapat pemikiran itu, segera Waskita meninggalkan kudanya dan membayangi bayangan yang menggunakan pakaian coklat bermotif lurik itu. Menilik pakaian yang dikenakannya, ia menduga mereka adalah orang-orang dalam sebuah kesatuan, sehingga mengenakan pakaian yang sama.
Saat itu, waktu sudah menjelang senja dan kegelapan mulai turun menyelimuti kawasan lereng gunung berkabut itu. 5 orang itu nampak berhenti dan berkumpul di cekungan bukit dekat mulut satu-satunya desa di lereng gunung itu. Dengan hati-hati dan tanpa menimbulkan suara, Waskito merayap mendekat agar bisa mendengarkan percakapan. Ia masih belum bisa mengandalkan ajian Sabto Pangrumu karena jaraknya memang masih cukup jauh. Hanya saja Waskito sedikit terlambat. Ketika ia menemukan tempat yang cocok untuk bersembunyi dalam jarak yang ia rasa cukup, 5 orang berpakaian coklat muda dengan motif lurik itu baru saja menyelesaikan pembicaraan di antara mereka, lalu berpencar. Lakukan dengan cepat dan jangan membuang-buang waktu, berkata salah seorang di antaranya yang wajahnya dihiasi sepasang kumis tipis. Suaranya lirih akan tetapi tegas penuh tekanan. Agaknya ia adalah yang tertua di antara mereka dan bertindak sebagai pimpinan. Keempat kawannya itu mengiyakan hampir berbarengan dan segera bergerak berpencar. Dalam gerak yang serba cepat, mereka menuruni lereng bukit dan mendatangi sebuah rumah yang terhitung besar yang letaknya agak masuk setelah mulut desa. Itulah rumah kediaman Ki Bayu Gumelar. Untuk sesaat, Waskito terpaksa harus berdiam diri di persembunyiannya. Ia merasa lebih baik menunggu perkembangan keadaan karena ia memang tidak tahu maksud kedatangan orang-orang berpakaian seragam itu. Tetapi kedatangan dengan cara diam-diam ini sudah menggambarkan bahwa mereka pasti mempunyai maksud buruk terhadap keluarga Galuh. Desis Waskito muda dalam hati. Untuk beberapa saat suasana terasa hening dan Waskito tenggelam dalam dugaan-dugaannya. Akan tetapi matanya tidak lepas mengawasi orang berkumis tipis yang menjadi pimpinan rombongan dari orang berpakaian coklat muda bermotif lurik itu. Orang ini tidak ikut turun melainkan mengawasi keadaan dari tempatnya berada. Lewat sepenginangan kemudian, senja yang sudah menggelap itu tiba-tiba saja berubah menjadi terang benderang dengan cepatnya. Disusul kemudian teriakan panik beberapa penghuni yang keluar dari rumah masing-masing. Langit dihiasi warna merah menyala, disertai percikan bunga api dan asap hitam yang membumbung ke angkasa. Pandangan Waskito segera teralihkan dan kemudian melihat betapa rumah kediaman Ki Bayu Gumelar yang cukup besar itu sedang dilanda kebakaran. Agaknya api berasal dari 4 sudut rumah, sehingga dengan cepat jilatan atau lidah api itu melahap bagian-bagian rumah yang sebagian besar terbuat dari kayu. Menyadari bahwa kebakaran itu pastilah ulah dari orang-orang yang sedang diawasinya, Waskito sengaja tidak ikut campur, melainkan justru bergeser mendekat dengan hati-hati. Ia yakin 4 orang yang berhasil membakar rumah itu akan segera kembali ke tempat ini dan memberi laporan kepada orang berkumis tipis yang sejak tadi hanya menonton. Dugaan Waskito benar adanya. Tidak lama kemudian, 4 orang yang baru saja berhasil membakar rumah itu muncul menemui orang berkumis tipis itu secara hampir bersamaan. Bagaimana? Apakah kalian menemukan pusaka itu? Orang berkumis tipis itu seperti tidak sabar untuk mendengar kabar dari anak buahnya. Salah seorang anak buahnya yang berambut tebal nampak tersenyum lebar sambil mengangsurkan sebuah kotak kecil tetapi agak panjang. Kotak itu terbuat dari kayu hitam dan ada sedikit ukiran di permukaan atasnya. Meskipun kecil tetapi kotak itu nampaknya cukup berat. Inilah Kakang. Agaknya ini benar-benar pusaka pedang Kiai Sokayana seperti yang diharapkan oleh Raden Haluang itu, berkata orang yang berambut tebal itu. Hati Waskito berdebar-debar mendengar percakapan pendek itu. Penyebutan nama Raden Haluang membuat Waskito meyakini bahwa mereka berlima ini pasti anak buah dari Raden Haluang yang diketahuinya saat ini sedang bepergian bersama Ki Bayu Gumelar dan juga Galuh Kusumawardhani. Maka Waskito segera memasang dan menerapkan ajian Sabto Pangrumu agar bisa mendengar pembicaraan itu dengan lebih jelas.
seolah ia tidak ingin kehilangan satu kata pun dari mereka berlima yang kini menampakkan wajah senang dan puas. Beberapa hal kecil yang mereka bicarakan memang tidak dapat dipakai untuk mengambil kesimpulan. Akan tetapi, Waskito bisa meraba dan terperanjat dengan dugaan yang melintas di benaknya. Agaknya Ki Bayu Gumelar dan Galuh hanya dimanfaatkan oleh Raden Haluang ini. Kemungkinan besar mereka juga akan dikhianatinya. Saat ini pedang pusaka Kiai Sokayana sudah ada di kaki tangan Raden Haluang. Maka di saat lain kitab perguruan pesantren itu pun pasti akan diincarnya. Geram Waskito muda dalam hati. Waskito memang pernah mendengar kehebatan pedang Sokayana yang konon mempunyai perbawa mistis serta mampu mematahkan senjata atau besi keras jenis apapun. Ia terheran-heran bagaimana mungkin pedang pusaka yang dulu sempat menjadi incaran banyak orang itu ada di tangan Ki Bayu Gumelar. Sebuah pikiran melintas di benak Waskito. Ia mempunyai dan menganyam sebuah rencana. Akan tetapi ia tetap diam di tempatnya sambil terus mendengar percakapan singkat dan pendek-pendek dari kelima orang anak buah Raden Haluang itu. Nah, bukankah benar perkataanku bahwa tugas ini sangat mudah? Berkata orang dengan kumis tipis itu. Kita bisa menemukan tempat penyimpanan benda pusaka ini dengan cepat. Agaknya keterangan dari Raden Haluang itu tidak ada satupun yang meleset. 4 orang kawannya itu menyahut dengan tertawa-tawa. Kakang, kita pasti akan diberi banyak hadiah. Orang berkumis tipis itu ikut tertawa puas. Baiklah, sekarang marilah kita segera tinggalkan tempat ini. Raden Haluang pasti akan senang dengan hasil kerja kita. Demikianlah. Dengan gerakan cepat 5 orang itu kemudian bergeser menuruni lereng bukit. Hari masih belum memasuki waktu sepi bocah dan mereka sama sekali tidak peduli lagi dengan keadaan rumah yang terbakar. Meskipun gelap, akan tetapi mereka adalah orang yang terbiasa hidup di alam terbuka. Mata mereka tajam dan mampu mengenali jalan di depan mereka dengan sangat baik. Dengan langkah-langkah ringan, kelima orang itu menjauhi padukuhan di lereng Gunung Galunggung itu. Mereka bahkan sudah membayangkan akan menerima banyak hadiah untuk kemudian akan mereka pakai bersenang-senang. Tiba-tiba seorang yang berjalan paling depan itu terkejut dan bahkan kemudian berhenti mendadak, diikuti oleh kawan-kawannya. Panggraito mereka menangkap adanya sebuah keganjilan. Belum sempat mereka mempertajam pandangan mata, tiba-tiba saja telinga mereka mendengar suara bergemuruh yang sangat dahsyat, bersahutan dan saling tindih-menindih. Itulah suara auman beberapa ekor harimau yang nampaknya sedang bertarung. Sekejap kemudian, tanpa diketahui dari mana datangnya, muncul pula 2 ekor harimau putih raksasa yang saling mengaum dengan dahsyatnya. Seekor dari samping kanan dan seekor lagi muncul dari samping kiri. Sementara itu, dari arah depan suara yang lebih dahsyat masih terus bergemuruh, mengguncang wilayah di lereng pegunungan itu. Suara itu semakin lama semakin mendekat, sehingga akhirnya mereka bisa melihat adanya 4 ekor harimau loreng yang sedang bertarung. Tubuh 4 ekor harimau loreng yang sedang bertarung itu ukurannya hampir 2 kali harimau normal, sangat besar, dan tubuhnya sudah berlumuran darah. Semak dan tanaman dan pepohonan di sekitarnya bosah basah akibat pertarungan yang dahsyat itu. Dalam waktu yang singkat, pertarungan beberapa raja hutan itu pasti akan bergeser ke arah 5 orang anak buah Raden Haluang yang karena keterkejutannya mereka cenderung berdiri kaku dan kebingungan. Seumur hidup, mereka belum pernah melihat ukuran harimau yang sedemikian besarnya, apalagi berjumlah 4 ekor dan sedang bertarung. Suaranya sedemikian dahsyat dan menakutkan, sementara angin yang diakibatkan oleh pertarungan itu membuat tubuh mereka seperti tertampar-tampar. Cakar dan mulut harimau itu sudah berlumuran darah lawan-lawannya. Apalagi sekejap kemudian 2 ekor harimau putih raksasa yang ada di kanan dan kiri mereka tiba-tiba kembali mengaum dengan dahsyatnya. Ukuran 2 ekor harimau putih ini bahkan lebih besar dibanding harimau loreng yang sedang bertarung.
Anehnya, kedua ekor harimau putih raksasa itu seolah tidak memperdulikan pertarungan 4 ekor harimau loreng yang ada di dekatnya. Sebaliknya, perhatian mereka sepenuhnya tertuju pada 5 orang yang sedang berdiri kaku karena ketakutan. Sebenarnya, 5 orang yang dipimpin orang berkumis tipis itu mempunyai kemampuan yang cukup layaknya seorang prajurit. Akan tetapi, keterkejutan yang sedemikian besar telah merampas kesadaran mereka semua, dan yang tertinggal adalah rasa ketakutan. Bagi kelima orang itu, angin serasa berhenti berhembus. Mereka bahkan seolah lupa atas keberadaan dirinya, karena seluruh rasa seperti terampas dan tertindas oleh auman-auman yang sangat dahsyat itu. Perlahan-lahan, kedua ekor harimau putih raksasa itu melangkah mendekati mereka sambil mulutnya menyeringai. Sekejap kemudian, kedua harimau itu melompat menerkam sambil memperdengarkan auman yang seolah mampu menggugurkan bebatuan padas di lereng gunung itu. Saat itulah, didorong oleh rasa takut dan kebingungan, kelima orang itu berlari berhamburan mencoba menyelamatkan diri. Mereka asal berlari tidak tentu arah, sehingga saling bertabrakan dan bahkan terjatuh beberapa kali. Luka-luka akibat jatuh dan tergores oleh bebatuan di lereng gunung itu tidak mereka rasakan. Yang ada di kepala mereka adalah menjauhi tempat yang telah dipenuhi oleh harimau-harimau raksasa yang sedang mengamuk dan bertarung. Akibatnya mereka semua terpisah tidak tentu arah. Malam turun semakin dalam tanpa menghiraukan kejadian-kejadian yang mencekam bagi beberapa orang itu. Waskita sudah memacu kudanya menuruni lereng pegunungan Galunggung. Ia sudah cukup jauh meninggalkan kelima orang anak buah Raden Haluang yang nampaknya masih kebingungan atas kejadian yang mereka hadapi. Waskita merasa lega bahwa permainan bentuk semua yang ia lepaskan ternyata telah berhasil sesuai rencananya. Aku tidak perlu berurusan dengan 5 orang itu, berkata Waskita muda dalam hati. Lebih baik aku langsung ke daerah Wonosobo dan menyelidiki keberadaan Raden Haluang maupun Galuh dan ayahnya. Mudah-mudahan perkataan kelima orang tadi tentang posisi Raden Haluang itu mengandung kebenaran. Waktu sudah mulai memasuki wayah sepi uwong, akan tetapi Waskita memutuskan untuk tetap memacu kudanya meskipun sedikit agak pelan. Di kantong pelana kuda itu terdapat sebuah kotak agak kecil tetapi panjang yang terikat dengan kantong kain yang menjadi bekalnya dalam perjalanan. Aku akan menggunakan pusaka pedang Sokayana ini sebagai alat tukar dengan kitab perguruan pesantenan, berkata Waskita dalam hati. Hati Waskita muda menjadi lebih mantap seusai memperoleh setitik keterangan tentang keberadaan orang-orang yang dicarinya itu. Beberapa saat kemudian, jalanan mulai pekat oleh kegelapan dan Waskita muda harus mempertimbangkan diri untuk beristirahat.